dari si A. Interupsi. Kami telah menspesifikkan di sini konten negatif tersebut adalah yang bertolak belakang dengan adat budaya kita. Terima kasih. Ya, silakan untuk Anda bisa berpikir dulu ya. Di sini saya tidak menyinggung dari konten Anda, tapi saya di sini berpendapat oleh kelompok kami. Ya, semisal ada anak kecil yang menonton gawe kemudian menyetel YouTube menemukan konten negatif, itu kan biasanya di YouTube itu ada batasan umur untuk bisa masuk ke dalam konten tersebut. Jika kita pandang sedemikian rupa begini, ketika di dalam. Halo semua, tadi sudah melihat sekilas tentang video debat saya ya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah debat itu seru atau bagaimana? Nah, ada yang sudah tahu apa itu debat? Berikut saya akan memaparkan pengertian dari materi debat. Oke, yang pertama adalah pengertian debat. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung suatu pihak pendukung dan disangkal oleh pihak lainnya atau penyangkal. Nah, pengertian debat secara umum juga ada, yaitu kegiatan adu argumentasi antar dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Nah, ada juga definisi lain tentang debat, yaitu suatu bentuk komunikasi dengan cara saling beradu argumentasi untuk menyampaikan ide secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Jadi di dalam debat tidak hanya sekadar ngomong dan bantah ini bantah itu, melainkan juga ada bukti-bukti secara sistematis dan juga harus dibuktikan dengan logika. Oke. Nah, setelah mengetahui pengertian debat, selanjutnya ada ciri-ciri dari debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif dan pro. Pihak yang menyetujui topik dan negatif atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik. Nah, yang kedua adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Jadi selain ada grup pro atau yang setuju dan grup kontra yang tidak setuju, harus ada dua belah pihak ini. Mereka harus saling beradu argumen. Nanti akan tahu manakah bukti-bukti yang paling tepat dan paling benar di antara dua belah pihak tersebut. Nah, dari kedua belah pihak itu juga harus saling mempertahankan pendapatnya. Jadi, meskipun di pihak pro itu merasa, oh iya ada juga ya yang seperti itu, tapi mereka harus tetap mempertahankan argumen mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Jadi kalian yang di pihak pro atau kontra harus mempertahankan argumentasi meskipun di tengah-tengah mulai ragu karena ada sanggahan-sanggahan terus, tapi kalian harus terus bertahan hingga memperoleh kemenangan. Nah, sampai sini paham ya? Selanjutnya ada hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Jadi ketika debat itu biasanya harus ada yang menilai. Jadi debatnya itu nggak sia-sia. Kira-kira siapakah yang menilai? Yaitu juri. Biasanya debat itu dibuat seperti lomba seperti itu. Jadi nanti kira-kira siapakah argumen yang paling terbaik dan masuk akal, dialah yang menang. Selanjutnya, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, kalau biasanya di dalam sebuah presentasi di kelas ya kan, khususnya di kelas yang masih di bangku sekolah kemudian atau universitas, biasanya diskusi kan, tanya jawab, karena memang tidak tahu ini maksud dari pemaparan presentasi itu seperti apa. Tetapi ketika di dalam debat sifatnya yang
tanya jawab ini bukan karena tidak tahu, tapi bagaimana supaya menjatuhkan lawan. Misalnya saya dari pihak pro, berarti saya harus menjatuhkan lawan dari pihak kontra dan sebaliknya. Jadi kalian yang baik di pihak pro atau kontra harus saling memahami ini topik atau masalah yang akan diberikan ketika dalam proses debat gitu. Nah, selanjutnya adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Dimanapun diskusi pasti ada yang namanya moderator. Nah, moderator ini adalah pemandu dari ini proses debat tadi yang dilakukan oleh pihak pro dan kontra. Jadi ketika pihak pro dan kontra memaparkan argumentasinya, pasti ada waktu yang akan ditentukan untuk memaparkan argumen tersebut. Jadi nanti tidak akan terjadi sebuah pertengkaran yang berujung tidak baik. Jadi perlu adanya penengah, yaitu moderator. Yang menjadi moderator bebas, boleh dari siswa, guru, dan lain sebagainya. Yang penting dia sanggup menjadi moderator sebagai penengah. Nah, kemudian kita masuk ke unsur-unsur debat. Yang pertama ada mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Jadi ketika debat itu harus ada mosi. Mosi itu bisa beberapa, tidak hanya 1 sampai 3, tapi bisa sampai 12, 15, itu bergantung dari panitianya ingin memberikan mosi pro dan kontra itu berapa, seperti itu. Biasanya banyak pilihannya karena nanti sifatnya undian terus, nanti diambil kira-kira bakal dapet mosi apakah itu, kemudian baru didebatkan. Nah, selanjutnya tim afirmatif. Tim afirmatif itu sama halnya seperti tim pihak pro, berarti tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Jadi kan nanti ada sebuah mosi atau permasalahan, kemudian dibuka, misalnya mosinya seperti ini. Kamu setuju atau tidak jika sekolah sistemnya adalah zonasi? Nah, jadi nanti pihak pro harus membela kalau dia itu setuju kalau sistemnya zonasi, tapi kalau pihak kontra harus tidak setuju dengan mosi yang telah ada. Jadi nanti harus ada yang namanya bukti-bukti dan juga diselingi dengan logika-logika yang bisa diperdebatkan di dalam ini tadi, argumen debat tadi. Selanjutnya yaitu ada pihak oposisi atau pihak negatif. Nah, pihak oposisi atau pihak negatif ini sama halnya seperti pihak kontra ya, pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan, dan pihak kontra yang menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif atau pihak pro tadi. Jadi misalnya sistem zonasi itu sekarang diberlakukan ya kan, jadi pihak kontra ini atau oposisi harus menyanggah tidak setuju seperti itu, dan harus bisa mengalahkan pihak pro. Begitupun dengan pihak pro juga harus bisa mengalahkan pendapat dari pihak oposisi atau pihak kontra. Jadi nanti akan dipilih siapakah yang menang gitu. Nah, selanjutnya ada pihak netral, yaitu pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Maksudnya pihak ini tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Jadi nanti di situ akan ada pihak netral, dia hanya sebagai penengah, tidak memihak salah satu pihak. Misalnya ada peserta nih, oh iya aku masih setuju dengan ini, tapi aku juga setuju dengan ini. Nah, dia tengah-tengah, bisa menengahi itu atau menaruh dukungan dan tidak condong. Dia sama-sama mendukung keduanya tapi tidak condong gitu. Jadi 50% gitu. Selanjutnya yaitu ada moderator. Nah, tadi moderator adalah yang memimpin dan membantu jalannya
perdebatan. Tata tertib semuanya diatur oleh moderator. Bahkan penyampaian mosi tadi itu juga dilakukan oleh moderator. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penulis. Penulis adalah notulen atau orang yang menuliskan kesimpulan suatu debat. Jadi penulis nanti bertugas menulis semuanya dari awal sampai akhir. Begitu teman-teman, itu tadi ada pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur dan semuanya yang tentang debat itu seperti apa. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kalian yang sedang menempuh pembelajaran tentang debat. Sampai bertemu di akhir kesempatan. Saya Novi Olena Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.